udah ada sejak zaman dulu kala selingkuh itu, tapi kenapa ya sekarang semakin kesini itu semakin in dan menjadi tren atau hobi, dok? Menurut dokter gimana tuh? Cari tahu dulu nih, ya, apa sih tipe-tipe selingkuh? Nah, Oke, ada sebenarnya. Iya, ada. Ada nggak sih masih di zaman sekarang ini yang misalnya masih mencintai atau setia dengan satu pasangan? Berbeda nggak apa-apa, yang penting kamu bahagia, tidak merugikan orang lain, dan pastinya selalu berusaha menjadi lebih baik lagi. Yes, di sini ada Bella Octavia dan di samping aku ada siapa yang hadir? Nah, di Bella Bella Talk Show kali ini kehadiran seorang psikiater, dokter yang hebat menangani banyak permasalahan rumah tangga. Waduh, kita sambut, inilah dia Dokter Rai. Halo. Apa kabar, Dok, hari ini? Kalau ditanya kabar mesti jawabannya mantap jiwa. Mantap jiwa. Oke, luar biasa kayak gitu ya. Jadi Dokter Rai sendiri hadir di Bella Bella Talk Show kali ini. Kita mau ngangkat topik yang lagi ngetren banget, Dok. Gitu ya? Itu ngetren atau gimana ya? Aku juga bingung. Jadi mau ngebahas tentang perselingkuhan nih, Dok, tentang perilaku dari pandangannya dokter sendiri, perilaku perselingkuhan dan pelakor zaman now. Wah. Dari judulnya aja. Gitu ya? Kenapa dibilang pelakor zaman now? Karena kayaknya sekarang semakin up gitu loh, blow up gitu loh, pelakor-pelakor sekarang. Gak ngerti seperti apakah itu. Kita akan langsung tanya aja sama Dokter Rai. Sebelum itu, Dok, boleh perkenalan diri, kegiatannya apa sekarang? Ya, saya psikiater ya di klinik Sudirman Medical Center, juga di Ubud Care. Nah, kemudian juga di komunitas bareng komunitas teman baik ya, dan sekarang lagi ada program Lisa Helpline. Kami di Bali gabung sama 11 NGO, itu membuat helpline ya, saluran untuk pencegahan bunuh diri. Gitu. Oke, pencegahan bunuh diri, karena kan memang sekarang lagi riskan banget ya, Dok, ya, stres Di dikit. masa pandemi ini kayaknya banyak masalah ya, benar. Ekonomi, nah kemudian juga jadi berurusan sama masalah rumah tangga. Waduh, ini apalagi lagi bahasannya kita udah merepet ke sana, Dok. Ngomongin tentang selingkuh atau perselingkuhan, Dok. Kenapa ya mungkin udah ada sejak zaman dulu kala selingkuh itu, tapi kenapa ya sekarang semakin kesini itu semakin in dan menjadi tren atau hobi, Dok? Menurut dokter gimana tuh? Iya, mungkin karena akses ya pertama. Oh, ya, akses, kan? oke. Iya, kalau dulu mau selingkuhan agak susah ya. Oh, gitu ya? Telepon rumah misalnya kan, kalau di zaman-zaman 90-an orang harus janjian telepon rumah dan sebagainya, itu agak susah. Sekarang kelihatan media sosial oh iya benar, makin memudahkan itu. Buka Instagram, ada story yang private buat siapa sebagainya ya kan. Belum macem-macem nih, ada Snapchat. Iya, banyak aplikasi yang memudahkan. Betul ya, ada aplikasi pertemanan, tapi akhirnya bukan cari teman kencan, tapi teman tidur. Iya. Aduh, mau dong, iya loh. Oh gitu ya, Dok ya. Jadi sekarang itu karena aksesnya sendiri. Akses meningkat, kemudian juga kan jadi mudah terbongkar juga ya kan, di era keterbukaan ini. Mungkin dulu ada, cuman kan orang nggak buka-bukaan, nggak terang-terangan seperti sekarang. Kamu boleh selingkuh, yang penting jangan ketahuan ya, Dok. Nggak, oke, skip itu cuma tadi intermezzo ya, di Para People. Nah, sekarang di Para People kan ngebahas tentang perselingkuhan sendiri, Dok. Nah, jadi ini ada penasaran gitu loh, Dok, dari saya pribadi, kenapa orang yang udah selingkuh sekali jarang untuk bisa kembali ke jalur yang benar. Jadi jarang selingkuh ya, tapi berlingkuh-lingkuh ya. Gitu terus ya. Kenapa tuh, Dok? Iya, sebenarnya kan kita harus cari tahu dulu nih ya, apa sih tipe-tipe selingkuh. Nah, ada sebenarnya. Iya, ada. Ada yang istilahnya one night stand atau fling lah kan. Kayak cuma semalam doang. Iya, artinya apa namanya, karena situasi tertentu ketemu, ya udah jalan. Beberapa orang malah nggak kenal secara
pribadi orang yang diajak, Oke. ya kan, jadi hanya fling doang. Terus ada yang kemudian ketemu berkali-kali, ya kan. Udah pakai rasa tuh. Jadi ada juga yang sifatnya romance, gitu kan. Jadi udah ini, atau putus sambung tapi muncul lagi sampai bertahun-tahun ada juga, ya kan. Jadi yang mana dulu nih? Iya, ada orang-orang tuh beda. Ada yang memang cuman fling doang, ya kan. Tapi ada yang memang cari romansnya yang tidak didapatkan di pasangan. Nah, sekarang ada jenis baru lagi. Jenis baru. Iya, infidelity yang hanya untuk di digital. Hanya di media sosial. Oh, selingkuhnya khusus media sosial. Oke. Jadi bahkan nggak ketemu langsung. Yang penting udah di media sosial udah seneng aja gitu. Jadi pacaran. Nah, unik ya. Tapi nggak ketemu tuh, Dok. Ada yang awalnya nggak ketemu, akhirnya ketemu. Ada juga yang sampai akhir juga nggak ketemu. Mau apa sih? Nah, iya. Jadi secara emosional aja, ada yang nanyain tiap pagi, ada yang komenin foto, ada yang ini. Butuh perhatian gitu ya. Ada juga. Jadi selingkuh tuh macam-macam sebenarnya, ya kan. Ada yang kebutuhannya memang fisik ya. Nah, jadi butuhnya seksual, gitu kan. Ada yang secara emosional, secara perasaan, kemudian perhatian, ya kan. Butuh dipegang, dipeluk kayak gitu. Itu fisik, ya kan. Secara emosional, ada yang ya tiap pagi ada yang nanyain, "Hai pagi gimana kabarnya," dan sebagainya, ya kan. Perlu seperti itu. Ada teman curhat, ya kan. Tapi mulai itu aneh-aneh, ya kan. Biasanya saya tahu dari klien saya, mulai pap ini dong, pap itu dong, ya udah kan. Mulai kesana-sana ya, seksualnya pun digital, seksual. Walaupun hati-hati, nanti jatuhnya bisa jadi dijebak untuk kemudian masuk ke namanya kekerasan berbasis gender online. Iya, di pub, apa, disimpan sama pasangannya, ya kan, kemudian diperas. Ada tuh yang ujung-ujungnya seperti itu, ya kan. Biasanya mangsanya ibu-ibu rumah tangga nih. Iya, nggak terlalu paham ya, Dok ya. Mereka profiling. Biasanya saya tahu ya karena yang pelakunya, yang laki-lakinya pernah juga nih jadi klien saya. Mereka profiling siapa nih ibu-ibu muda, ya kan, yang sering ngebahas perilaku buruk di rumah tangganya. Suamiku begini, nih begini dan sebagainya, menandakan apa, ketidaknyamanan dalam rumah tangganya. Jadi itu bisa jadi bumerang sendiri ya, Dok. Akhirnya ya mudah dipancing, ya kan. Bahkan apa namanya, profil picture-nya palsu. Banyak kan kita selingkuh nggak jelas sama siapa, ya. Iyalah. Itu ya. Jadi ada yang secara perasaan, ada yang perhatian, ya kan. Macam-macam, ada yang lengkap, komplit, sampai akhirnya punya anak di luaran tuh ada. Gitu. Mending yang komplit ya. Tapi dapat loh. Aduh, bahaya nih ya. Jadi di Bareng People, percakapan kita akan semakin dalam lagi membahas tentang alasan ataupun penyebab selingkuh, tapi tetap di Bella Bella Talk Show. A few moments later. Oke, balik lagi sama kita berdua, pakar cinta ya, Dok ya. Enggak, bohong, aku nggak jago. Untung bukan pakar selingkuh ya. Repot. Mungkin nanti ya, Dok ya. Oke, Dok. Jadi kan tadi udah ngebahas tipe-tipenya selingkuh, ada selingkuh ini, dan selingkuh ini. Terus latar belakang atau apa sih yang mendasari perselingkuhan? Apakah ketidakpuasan? Macam-macam. Salah satunya ya ketidakpuasan. Ketidakpuasan ini lagi-lagi beda-beda. Ada yang ketidakpuasan secara seksual, mungkin variasi seksualnya yang kurang, ya kan. Ada yang ketidakpuasan secara emosional, ya kan. Artinya ketika udah punya anak jadi lupa jadi suami istri nih. Fokus sama anaknya ya. Larut jadi ayah dan ibu, gitu kan. Nah, itu. Kemudian ada juga latar belakangnya telat nakal nih kan. Waktu mudanya nggak nakal, udah ya kan, udah mampu secara finansial, akhirnya baru muncul nih. Telat nakal ya. Gitu, itu ininya ya kan. Macam-macam. Ada juga memang orang yang sebenarnya rumah tangganya memuaskan, ya kan. Dia mendapatkan semuanya, tapi emang pribadinya aja
yang bobrok. Yang butuh variasi lebih banyak. Oke. Jadi nggak nyari yang lebih cantik, nggak nyari yang lebih baik gitu. Cuman ya berbeda aja gitu. Oke. Ada yang seperti itu ya, Ada yang ada lebih kepribadiannya gitu. Oke. Jadi yang menarik adalah sembunyi-sembunyinya sebenarnya. Ya kan, makin sembunyi yang hubungannya ya hampir ketahuan, itu yang dicari gitu. Gregetnya itu ya Dok ya. Sembunyi-sembunyinya. Padahal sebenarnya kalau dilihat semua hal yang didapat dari sampingannya itu nggak lebih baik daripada yang utama. Gitu. Gitu. Jadi itu adalah dasar-dasar perselingkuhan ya. Jadi kalau misalnya Dok ngomongin tadi kan banyak tuh latar belakang atau yang mendasari perselingkuhan atau selingkuh Dok. Nah sebenarnya pada umumnya tuh semua tuh bisa dikomunikasikan ya Dok ya, kalau bagus komunikasi antar pasangan atau gimana sih? Ya kalau yang latar belakangnya ketidakpuasan sebenarnya kan masalahnya lebih banyak di komunikasi. Ketika seorang sekarang kan nih, zaman media sosial tuh yang penting citra ya kan? Jadi kesannya kita baik, fotoan, liburan, ketika ada sesuatu yang mengganjal kita nggak berani omongin karena kita inginnya tampak baik-baik saja, ya kan? Itu. Nah, kemudian kalau apalagi ngomongin seksual, misalnya banyak pasangan nih ketika udah mulai punya anak 1, 2, udah mulai kelihatan seksual ini nggak begitu penting, padahal ya tetap, ya kan? Hal itu berperanan. Atau misalnya punya masalah dengan inner child-nya, jadi ada sesuatu yang belum terpuaskan di masa lalunya dan kelihatannya tidak akan cukup hanya dapat dari pasangannya saja. Jadi feeling insecure kayak jangan-jangan aku mau ditinggal, ya kan? Berapa banyak pasangannya yang merasa diteror karena kok kamu nggak nanyain aku sudah makan pagi apa belum sih hari ini, aku makan siang mana, kok kamu jarang nelpon dan sebagainya. Padahal ketemu tiap hari, ya kan? Tapi selalu kurang aja nih. Ya kan? Nah, ketika kemudian ada yang muncul melakukan peran itu, ya kan? Akhirnya ini orang lain nge-like statusku nih, suami enggak, misalnya, ya kan? Nah, mulailah di situ, ya kan? Mulai. Nah, kemudian ada yang bilang nih, jadi infidelity, perselingkuhan itu dimulai dari menghapus pesan. Ya kalau enggak ngapain, ya kan? Dari yang ringan-ringan aja nih, ada yang kasih apa komentar, mulai menjurus gitu. Aduh, ini nanti kebaca sama pasangan, hapus ya. Mulai dari situ sebenarnya, ya kan? Itu sih hal yang penting. Tapi Dok, aku ada penasaran nih Dok, bukannya kalau misalnya kita udah sayang atau udah cinta sama orang ini, perselingkuhan itu nggak bisa terjadi atau gimana sih Dok? Atau aku yang terlalu naif di sini? Kalau saya udah ada nggak sih masih di zaman sekarang ini yang misalnya masih mencintai atau setia dengan satu pasangan? Nah itu sebenarnya kita harus bertanya pada diri kita, apakah perasaan kita atau perasaan pasangan kita itu cinta? Jangan-jangan sekadar suka, jangan-jangan sekadar nafsu, jangan-jangan sekadar obsesi. Beda loh itu. Dan cinta sesungguhnya itu seperti apa Dok? Kita mau menjadi teman hidup, ya kan? Kita tumbuh bersama. Yang terjadi. Orang selama pernikahan pasti berubah, pasti berubah, ya kan? Ada anak satu kita berubah dalam hal pertumbuhan pribadi dan hubungan. Itu ya kalau kita masih kamu nggak bisa seromantis kayak dulu gitu misalnya kan, kita nggak bisa kan, tetap sama. Ya kan? Kalau cinta komitmennya adalah teman hidup, menjadi teman hidup yang kita berdua akan berubah, ya kan, dan menerima perubahan itu. Kalau suka hanya hal-hal yang khusus yang menarik buat kita. Kayak dulu zaman pacaran, dia anak basket, dia populer, itu suka gitu. Nah itu hancurnya, ya kan, hanya karena hal-hal sepele. Kamu kentut sih, kok kamu jarang mandi sekarang karena sibuk, itu suka. Ya kan, kalau cinta nggak akan hilang dari itu. Kadang-kadang kalau pasangan kalau udah saling cinta, ya kentut lah, sakit lah dan sebagainya itu nggak bau lah, itu udah nggak terlalu jadi masalah. Hancurnya cuman karena kalau tidak setia misalnya. Kalau nafsu ya semua itu biasanya hanya berhubungan soal visi, ya kan. Yang penting kamu ada, yang ini ya kan. Komplitnya nggak pernah soal perasaan atau emosional atau perhatian. Nah kalau obsesi ini yang sering nih, jangan cinta tapi obsesi ya, untuk mendapatkan banyak perhatian pada diri kita supaya dia terus ada, ya kan, buat kita.
itu bukan, itu obsesi. Nah ini nih kadang-kadang yang agak susah nih bedain ya dok ya, obsesi dan cinta. Tapi bukannya kalau cinta tuh memang harus memiliki ya dok, kayak obsesi itu. Baca. Asik. Aduh dok, gimana nih kok jadi curhat ya? Ya, masalahnya ketika misalnya long distance marriage, ya kan, obsesi karena harus ada kehadirannya, ya kan, mind, body, and soul itu harus ada di situ, ya kan. Padahal dalam rumah tangga ada juga yang sama-sama sibuk, ya kan, ada kemudian berbagi peran, nggak jadi suami istri tapi ayah ibu juga, masih jadi anak juga harus ngurus orang tuanya, misalnya kan, nggak bisa 24 jam juga gitu. Iya, dan itu bukan berarti nggak cinta, gitu. Tapi memahami itu, nah itu cinta. Gitu. Oh, kita juga harus ini ya, paham betul sama pasangan kita. Dia emang benar-benar sibukkah? Atau ada kesibukan yang lain? Nah, itu dia. Aduh, aku jadi pakar cinta banget hari ini di Parent People. Aduh, ngomongin tentang selingkuh ya dok ya, memang nggak ada habisnya dan sekarang semakin merajalela ya dok ya. Nah, ada penasaran nih ngomongin tentang selingkuh. Kenapa sih kalau misalnya ngomongin selingkuh dok, yang naik itu pelakor? Jangan dijawab dulu, pelakor udah pada nungguin mau nonton. Canda guys. Tetap di Bela-Belain Talk Show. One eternity later. Ini kasuistis juga ya secara umum. Seorang istri diselingkuhi lebih bisa menerima walaupun misalnya laki-lakinya udah ML, tapi nggak pakai perasaan. Lebih mudah tuh buat si wanita menerima. Laki-laki masih bisa menerima. Yang penting nggak sampai ML, itu lebih mudah diterima. Kalau udah sampai ML itu lebih sulit